Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama calon guru penggerak untuk berlatih melakukan praktik percakapan coaching dengan alur Tirta. Coaching adalah kemitraan yang dibangun dengan tujuan untuk mengantarkan seorang guru dari pembelajaran yang dilakukan sebelum di-coaching menuju ke pembaruan setelah mengalami proses coaching dengan cara mendengarkan secara aktif, mengajukan beberapa pertanyaan, memancing ide-ide baru, dan memfasilitasi perubahan. Pertama, tujuan umum, tahapan awal di mana kedua pihak job dan coaching menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. 2. Identifikasi, cak melakukan panggilan dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dengan menghubungkan dengan kata-kata yang ada pada saat sesi. 3. Rencana aksi pengembangan atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. 4. Tanggung jawab, melaksanakan apa yang telah direncanakan dengan penuh tanggung jawab. Halo Ibu Dwi, apa kabarnya hari ini Bu? Halo Bu Sylvia, alhamdulillah kabarnya hari ini baik. Bagaimana Ibu ini? Sylvia, bagaimana kabarnya? Ya sama alhamdulillah baik. Bagaimana ini? Jarang-jarang nih main ke lokasi atas. Kira-kira ada yang mau diceritakan ini Bu Dwi? Iya Bu Sylvia, begini, saya minta waktunya sedikit sama Ibu Sylvia. Saya ingin menceritakan mengenai kondisi siswa saya di dalam kelas. Saat mengajar, ada beberapa siswa yang tidak aktif, terus ada juga yang ribut. Jadi saya bingung Bu Sylvia dan juga kasihan melihat siswa itu, takutnya nanti siswa itu ketinggalan pembelajaran dan tidak mengerti apa yang saya jelaskan mengenai pembelajaran ini. Oh, jadi Ibu sekarang perasaannya sekarang lagi khawatir dengan siswa yang tidak aktif tersebut. Jadi kira-kira tujuan kita bercerita hari ini apa? Tujuan kita bercakap-cakap hari ini, saya ingin mencari solusi dari siswa yang tidak aktif itu Bu, dan juga siswa yang ribut, agar mereka dapat mengikuti pembelajaran sebagai mestinya dan mendapatkan nilai yang baik. Baik, Ibu Dwi, jadi ingin mencari solusi mengenai siswa tersebut sehingga kelas Ibu Dwi bisa belajar dengan aktif dan juga bisa menyenangkan, ya Bu? Iya, iya. Terus apa kira-kira faktor yang bisa menyebabkan murid itu sampai tidak aktif atau pasif, yang berpotensi ribut di dalam kelas? Kira-kira Ibu tahu tidak faktornya apa? Ada banyak faktor sih Bu yang menyebabkan semua itu. Saya menyadari mungkin selama ini dalam pembelajaran saya melakukan metode konvensional, yaitu dengan menggunakan metode ceramah. Selain itu mungkin siswa kurang tertarik dengan pembelajaran saya karena dalam pembelajaran saya ini tidak menggunakan media atau metode yang bervariasi. Mungkin itu Bu Sylvia. Kira-kira jika kita presentasikan penilaian Ibu di dalam kelas itu, kira-kira presentasinya dari skala 10 sampai 100, kira-kira posisi kelas Ibu sekarang di posisi presentasi keberapa? Kalau menurut pengamatan saya sih, mungkin tingkat keaktifan siswa di dalam kelas saya kira-kira 70% Bu Sylvia. Baik, kalau 70% itu menurut saya sudah baik, Bu. Dari 70% keaktifan siswa di dalam kelas. Jadi Ibu Dwi ingin mencapai kira-kira persentasenya mau di atas 70, kira-kira berapa ya, Bu? Kalau menurut saya sih keaktifan siswa itu seharusnya mencapai 90 sampai 100% Bu Sylvia. Oh, baiklah Ibu. Jadi menurut Ibu Dwi, persentase keaktifan siswa itu harus 90% sampai 100 ya. Kira-kira untuk mencapai persentase di angka 9 sampai 100 tadi, kira-kira yang Ibu Dwi lakukan untuk membantu murid itu agar lebih aktif di dalam kelas, kira-kira rencana apa yang akan Ibu terapkan di kelas?
Rencana yang akan saya lakukan ke depan yaitu mungkin saya akan melakukan berbagai macam metode pembelajaran, Bu Sylvia, bukan hanya sekedar menjelaskan atau istilahnya kita katakan metode ceramah. Saya akan mengajak melakukan diskusi sehingga siswa dapat ikut berpartisipasi aktif di dalam kelompok diskusi tersebut. Selain itu juga mungkin saya akan menggunakan media pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran, terus membuat PPT dengan menggunakan Canva atau PowerPoint, terus akan saya sampaikan dengan menggunakan LCD proyektor. Selain menggunakan media atau metode pembelajaran, mungkin saya akan melakukan ice breaking di tengah-tengah pembelajaran saya agar siswa tidak bosan atau tidak mengantuk gitu, Bu. Bu Sylvia. Baik Ibu, sudah bagus sekali ya rencananya. Kira-kira yang dapat membantu Ibu Dwi untuk melakukan rencana tadi kira-kira siapa ya, Bu? Saya mungkin akan bekerja sama dengan kepala sekolah, teman sejawat, mungkin wali murid, peserta didik saya juga, Bu. Dari sudah mendapat dukungan, bantuan, kira-kira butuh berapa lama untuk Ibu bisa mencapai rencana tersebut? Sepertinya tidak memerlukan waktu yang lama, Bu. Hal ini akan saya terapkan secepatnya. Hanya saja mungkin pencapaiannya untuk mendapat nilai persentase 100 tadi akan membutuhkan waktu yang lama. Baik, setelah rencana, waktu sudah Ibu terbayang akan berapa lamanya, tingkat pencapaiannya, kira-kira untuk selanjutnya kapan kira-kira Ibu bisa mulai melaksanakan rencana tersebut? Sepertinya rencana ini akan saya laksanakan secepatnya, Bu, agar siswa-siswa dapat belajar dengan aktif di kelas saya sesuai dengan yang diinginkan, baik bagi murid atau bagi saya sendiri sebagai guru. Baik, Ibu, sangat bagus ya rencana dan ininya. Selanjutnya, komitmen seperti apa yang akan Ibu Dwi lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan konsisten, Ibu Sylvia. Saya akan terus melakukan pembelajaran di kelas saya dengan menggunakan metode dan media pembelajaran yang menarik. Mungkin seperti itu, Bu Sylvia. Baik, Bu, sangat bagus ya. Kira-kira Ibu Dwi perlu dukungan apa untuk memperlancar pelaksanaan perencanaan tersebut? Kalau masalah dukungan, mungkin semua warga di sekolah seperti Pak sekolah, teman sejawat, semuanya mendukung. Terus untuk fasilitas juga tersedia. Tinggal sayanya saja yang konsisten untuk melakukan semua ini, Bu. Iya, Bu, ya. Baiklah Ibu, semoga rencana Ibu Dwi berjalan dengan lancar, berjalan dengan lancar dan konsisten ya, Bu, ya. Kira-kira sekarang perasaan Ibu Dwi setelah kita bincang-bincang sejenak santai ini, kira-kira apa perasaan Ibu? Alhamdulillah saya merasa lega sekali, Bu Sylvia, karena telah memberi solusi dari permasalahan saya ini. Oh, baik, syukurlah kalau begitu. Kira-kira ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Tidak, Bu. Tidak, terima kasih sudah berbincang-bincang, telah memberikan waktunya untuk saya, dan sudah mencari dan memberi solusi untuk saya. Terima kasih, Bu Sylvia. Baiklah Ibu Dwi, sama-sama ya. Semoga kita selalu dapat berbincang-bincang dan saling memberi solusi ya Bu. Sampai berjumpa Ya, lagi. Kalau ada waktu bisa kita sempat-sempatkan lagi mengobrol-ngobrol santai, ngobrol yang berkualitas. Terima baiklah Bu kasih ya Bu. Sylvia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Ibu Sylvia. Ada apa Bu, nih datang ke sini? iya ini Bu, ini sengaja nih naik ke lokasi atas mau ketemu Ibu. Kira-kira Ibu ada waktu nggak? Tidak. Oh, ada. Kebetulan saya lagi kosong, lagi free. Emangnya Ibu Sylvia mau bercerita apa hari ini?
Begini Bu, Dwi, saya mau menceritakan mengenai, beberapa setelah masuk awal semester ini, saya lihat kondisi siswa saya, saat saya mengajar itu masih kelihatan belum aktif atau pasif ya Bu ya itu, dalam Oh, mengikuti peras pembelajaran. perasaan Bu Sylvia saat melihat murid-murid pasif itu di kelas seperti apa kira-kira? Saya, merasa sedikit sedih Bu, dan saya juga takut jika murid tersebut, tertinggal saat, mengikuti pembelajaran karena siswa tersebut saya lihat sudah 2 bulan ini dia tidak aktif, Bu, sangat pasif sehingga kegiatan belajar dia itu tidak maksimal, Bu, dan saya takut, ananda tersebut mengalami ketinggalan dalam pembelajaran. Oh, jadi Bu Sylvia takut nih dengan siswa tersebut. Kira-kira apa saja faktor yang menyebabkan murid itu pasif di dalam kelas? Setelah saya mengoreksi diri saya sendiri ya, Bu, ya, mungkin penyebabnya murid pasif tersebut, eee, mungkin dia kurang percaya diri. Terus faktor yang lain mungkin, metode pembelajaran itu kurang maksimal, Bu. Oh, jadi siswanya kurang maksimal nih. Kalau kondisi belajar di murid di rumah seperti apa kira-kira? Kebetulan siswa yang, pasif ini dekat rumah ya, Bu. Saya lihat itu siswanya itu sering keluar malam, Bu, sehingga ia, pas waktu sekolah itu terlihat malas dan tidak tertarik untuk belajar. Jika dipresentasikan nih, kira-kira dari skala 10 sampai 100, Ibu Selvia memberi nilai berapa dengan murid tersebut? Mungkin 60% kali ya, Bu, ya. Karena siswa itu saya lihat sangat tidak termotivasi untuk belajar. Oh, jadi kira-kira menurut Ibu Selvia seharusnya berapa persen yang harus dicapai? Untuk siswa tersebut, kalau untuk, di angka 80 ke 90 itu sudah sangat bagus, Bu, untuk pencapaian selanjutnya, Bu. Oh, baiklah. Untuk mencapai target Ibu Sylvia, apa yang dapat Ibu Sylvia lakukan untuk membantu murid tersebut agar lebih aktif di dalam kelas? Rencananya saya mengajak murid tersebut untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran di kelas seperti, untuk selanjutnya saya akan, mmm, mengadakan kegiatan di dalam kelas lebih menarik lagi, contohnya dengan menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan, mungkin sering ice breaking yang mengandung edukasi. Selain itu, karena, siswa tersebut dekat rumah saya, mungkin saya akan mengajak, atau, memberitahu orang tuanya mungkin ya, Bu, ya. Oh, jadi Ibu Sylvia akan memberitahu nih dengan orang tua wali apa si murid tadi. Kira-kira rencana ke depannya Ibu Sylvia untuk membantu murid itu apa? Saya, insya Allah akan menjadwalkan pertemuan rutin untuk membahas perkembangan belajar murid ini ya, Bu. Kapan rencana tersebut akan dimulai Ibu Sylvia? Insya Allah secepatnya, Bu, karena melihat ini sudah 2 bulan awal pelajaran. Karena kan, selanjutnya kan akan menghadapi, ulangan tengah semester. Kira-kira Ibu Sylvia perlu dukungan atau tidak? Ya perlu, Bu, selain dari kepala sekolah, rekan sejawat, secara sarana dan prasarana sudah mendukung, mungkin, dukungan dari, rumah orang tua murid tersebut, Bu, karena kebetulan dekat rumah kan, mungkin, dengan mengadakan pertemuan atau, berkoordinasi dengan orang tuanya mungkin, saya bisa mendapatkan dukungan dari, orang tua wali tersebut. Oh, baiklah. Semoga rencana Ibu Sylvia berjalan dengan lancar ya. Kira-kira perasaan Ibu Sylvia sekarang seperti apa? Sedikit lega sih, Bu, karena dari permasalahan tersebut ternyata solusinya setelah kita berbincang-bincang dapat solusi yang baik ya, Bu, ya. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi, Bu Sylvia?
Alhamdulillah Bu, sudah. Baiklah, terima kasih ya Bu Selvia. Semoga bincang-bincang kita ini dapat saling memberi solusi, baik Bu Selvia maupun saya sendiri. Mungkin kapan-kapan kita bisa mengobrol-ngobrol lagi. Terima Baik kasih. Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Selvia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih ya Bu atas waktunya. Saya turun dulu. Ya, sama-sama. Sudah terjalin kemitraan antar Chok dan Chouching, adanya keterbukaan antara Chouching dengan Chok. Saya telah memandu percakapan berdasarkan jalur Tirta. Saya dapat menggali potensi yang dimiliki Coaching untuk menemukan ide-ide. Saya menjadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Hal yang perlu diperbaiki adalah saya perlu banyak latihan dalam berbicara agar Chouching lebih memahami apa yang telah saya ungkapkan. Agar tetap dalam kondisi presenta kehadiran penuh, saya memberikan atensi penuh mindfulness dengan menatap Chouching dengan serius seperti menganggukkan kepala, mencatat poin penting dalam percakapan, merespon dan fokus dengan pembicaraan Chouching, menjadi pendengar aktif dan memberikan senyuman kepada Chouching. Untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan dengan rasa, saya perlu memperbanyak latihan percakapan Chouching dengan alur Tirta, mencatat kata kunci percakapan Chouching, memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada Chouching. Pertanyaan untuk Chouching. Apa yang Anda rasakan saat di Chouching? Umpan balik yang saya dapatkan dari Chouching saya, yaitu Chouching merasa lega karena telah melakukan percakapan dengan Chok. Chok telah mendapatkan solusi dari permasalahannya dan akan segera melakukan atau diterapkan oleh Chok. Terima kasih.